Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kandang Java. Halo sahabat ternak, dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmatnya, dalam lindungannya. Sebelum kita akan membahas ternak entok, dari awal berternak sampai pembiayaan tentang pakan dan juga tentang penjualan, itu sangat penting sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan diri, kami Kandang Java dari Kota Malang. Kami adalah peternak rumahan. Kenapa kami menggeluti usaha entok? Pertama, kami hobi dan kami suka. Yang kedua, pelihara entok sangat menyenangkan karena dengan pola pakan yang apa saja mau, sehingga itulah pilihan saya. Selain itu juga biayanya sangat murah. Nah, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui, bahwa banyak ketakutan-ketakutan atau momok atau kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh peternak-peternak entok. Nah, antara lain tentang pakan. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa entok itu makannya banyak. Nah, bagaimana agar kita bisa mensiasati biar produktivitas entoknya bagus, penjualan lancar, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan karena kita bisa memberikan pakan alternatif selain pakan pabrikan. Memang betul, kita semua tahu pakan pabrikan itu sangat bagus, belum ada yang bisa nandingi. Namun kita tahu semua bahwa pakan pabrikan itu juga sangat mahal. Makin hari makin bulan harga makan pabrikan itu semakin mahal, tidak semakin turun. Contoh di tempat saya aja, dedak yang paling jelek di tempat saya 3.000, yang bagus 4.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita mengandalkan itu saja, maka jelas itu akan merugikan karena tidak sepadan dengan hasil ternak kita dan hasil penjualan kita. Di tempat saya aja teman-teman, entok ini kita bicara entok lokal. Bicara entok lokal atau entok Rambon, kalau kita jual ke pedaging, ke pasar, umur 5 bulan itu paling penawaran sekitar 50 sampai 60 ribu. Seperti itu. Nah, itu kita sudah dihadapkan dengan kendala karena selama 0 sampai dengan 5 bulan kita memberikan biaya pakan dan perawatan, sehingga banyak sekali kegagalan karena dianggap merugi. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai atau harus bisa mensiasati lingkungan yang ada di sekitaran kita. Bisa menggunakan pakan-pakan alternatif seperti eceng gondok, daun pepaya, debok pisang, azola, sayur mayur yang didapat dari pasar. Tentunya tidak bisa seperti itu saja, harus diolah sedemikian rupa agar bahan-bahan tersebut selain dimakan sama endok-endok itu mengenyangkan, juga di situ harus terdapat kandungan-kandungan nutrisinya. Nah, kita bisa mengubah pola pakan itu dengan campuran. Selain dengan bekatul, empok jagung, dan lain-lain, juga kita bisa mengkombinasikan dengan E4. E4 itu buatan pabrikan. E4 itu satu botol sekitar 24.000 di tempat saya, isinya 1 liter. Sekali pakan kita bisa menggunakan 2 atau 3 sloki, tutup sloki. Seperti itu. Dicampurkan dengan gula atau rebusan air gula secukupnya, yaitu sama kurang lebih sekitar 3 atau 4 sloki. Nah, disitu bisa kita larutkan, bisa kita adukan. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk menetralkan bahan-bahan yang ada di dalam kandungan makanan rangsum yang kita buat tadi, agar di dalam ususnya itu dia nanti bisa dicerna dengan baik dan juga bisa menetralkan bakteri-bakteri yang ada di dalam usus entok tersebut, sehingga pada saat si entok itu buang kotoran pun kotorannya tidak bau. Itu salah satunya. Nah, selain rangsum pakan yang saya sebutkan tadi, kita bisa mencampurnya.
Contoh untuk populasi entok seperti ini, dedeknya tidak usah banyak-banyak, bisa 1 kilo saja. Lalu bisa dicampurkan dengan bekatul, empok jagung. Kalau empok jagung di tempat saya 6.000 sampai 5.000 sampai dengan 6.000. Nah, tentunya empok jagungnya kalau bekatulnya 1 kilo, empok jagungnya ya paling ya 2 genggam saja. Jika memang kita ada pur, ambilkan 1 genggam pur. Nah, kita adukan dengan bahan-bahan tadi yang sudah kami siapkan. Seperti itu. Untuk populasi entok seperti ini, dengan pola dengan sekali pakan pur dedak 1 kilo, empok jagung 2 genggam dan pur 1 genggam, maka itu biayanya termasuk murah. Namun tidak itu saja, harus ada campuran-campuran bahan-bahan alternatif yang saya sebutkan tadi. Jika kita bisa memanfaatkan seperti itu, insya Allah kita tidak akan mengalami kerugian, dan insya Allah kegagalan untuk ternak entok itu akan terhindar. Namun kalau kita hanya selalu mengandalkan makanan pabrikan seperti bekatul, empur dan lain-lain, maka jelas itu kita akan merugi karena tidak sebanding dengan hasil yang kita jual. Memang konsumsi yang konsumen yang membutuhkan entok itu banyak sekali. Jadi jangan khawatir kalau penjualan kita tidak laku. Namun untuk saat ini persaingan daging itu sangat luar biasa. Jadi untuk entok itu memang masih kategori belum bisa harganya belum bisa bagus sekali lah ya. Yaitu tadi yang saya sebutkan, umur 5 bulan paling penawaran sekitar Rp60.000 jika kita bawa ke pasar atau kita panggil pedagang pasar. Beda lagi kalau kita jual ke penghobi-penghobi atau orang-orang yang mau beternak. Seperti itu teman-teman. Sebelum lanjut, bantu kami dengan cara subscribe videonya ya teman-teman ya. Nah, itulah apa yang sudah kami lakukan. Semoga cerita ini setidaknya bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terutama bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang mau memulai pelihara unggas, terutama entok. Dimulai dari sedikit, pelajari pola makannya, jangan lupa juga siapkan kandang. Seperti itu. Karena itu hal-hal sepele namun sangat penting sekali di dalam dunia ternak entok. Skala rumahan apalagi skala besar. Jadi skala rumahan saja ada hal-hal yang harus kita siapkan. Oke, mungkin kita bisa sambung lagi di video yang akan datang. Dari Kota Malang, Kanang Java mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.